Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rusia menggunakan pesawat penerbangan operasional taktis Angkatan Udara Rusia dan bom. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Kamis 8 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak pesawat pembom tempur supersonik multifungsi Su-34 dari Angkatan Dirgantara Rusia melakukan serangan udara terhadap peralatan militer unit angkatan bersenjata Ukraina. Serangan itu dilakukan oleh bom udara FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal yang memungkinkan serangan tepat dilakukan dari jarak aman dari garis kontak tempur. Setelah mendapat konfirmasi dari intelijen bahwa target telah dihancurkan, para kru kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan. Beredar rekaman memperlihatkan detik-detik penghancuran amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 8 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan selama kegiatan pengintaian di wilayah perbatasan wilayah Kursk, personel militer Rusia mengidentifikasi amunisi yang disamarkan dari unit Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat tentang penembakan yang ditargetkan terhadap angkatan bersenjata Ukraina. Akibat serangan tepat yang dilakukan oleh awak Howitzer D-30, amunisinya hancur total. Rekaman kontrol objektif yang diperoleh secara real-time memungkinkan untuk memverifikasi penghancuran target. Undang-undang wajib militer di Ukraina menjadi momok bagi sebagian warga negara itu. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa ikut mobilisasi militer berarti mengantar nyawa. Bagaimana tidak, pasukan Ukraina yang jumlahnya dipercaya sangat sedikit dan senjata pas-pasan menjadi bulan-bulanan personel Rusia yang berjumlah jauh lebih besar dan persenjataan lengkap. Mantan Letnan Kolonel Dinas Keamanan Ukraina, Vasily Prozorov, mengungkap jumlah penghindar wajib militer melonjak. Yang meninggalkan Ukraina secara ilegal telah meningkat secara signifikan sejak undang-undang baru tentang mobilisasi diadopsi, kata Prozorov kepada RIA Novosti, yang mengatakan orang-orang telah menyadari bahwa situasi di garis depan dan di Ukraina semakin memburuk. Awak pesawat pembom tempur Su-34 terus konsisten menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di zona tanggung jawab kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Jumat 9 Agustus 2024. Dapat dilihat serangan itu dilakukan oleh bom udara teratas FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Sementara itu di perbatasan wilayah Kursk, posisi angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan pada malam hari. Operator kendaraan tempur udara tak berawak menghancurkan sekelompok tentara angkatan bersenjata Ukraina yang bersembunyi di kawasan hutan dengan menjatuhkan amunisi berkali-kali. Hasilnya sesuai dengan yang diharapkan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet.
Pasukan artileri Brigade Arktik dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Rekamannya diunggah langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @MOD-Russia pada Jumat 9 Agustus 2024. Awak senjata derek 152 mm Giachin B melakukan misi penembakan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, senjata api, depot amunisi, posisi benteng angkatan bersenjata Ukraina dan juga menyerang peralatan militer lainnya di tepi kanan Dnipro. Dapat dilihat dalam rekaman, para prajurit bekerja keras mempersiapkan senjatanya dan tanpa buang-buang waktu langsung melayangkan serangannya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, serangan ini diklaim tepat mengenai sasaran dan memusnahkan semua yang ada di titik target. Beginilah situasi terkini di wilayah Belgorod setelah serangan malam yang berlangsung di wilayah ini. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 9 Agustus 2024. Wali Kota Belgorod, Valentin Demidov, menerbitkan rekaman konsekuensi penembakan malam hari terhadap kota tersebut oleh orang-orang Ukraina. Penembakan tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan tempat tinggal, kendaraan sipil, dan infrastruktur kota yang menegaskan agresi dari angkatan bersenjata Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, pihak berwenang Belgorod berupaya menghilangkan konsekuensinya dan memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak. Rekaman penghancuran tank T-72 dan kendaraan tempur lapis baja Ukraina akibat serangan lancet dari kelompok utara ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 9 Agustus 2024. Pertempuran sengit terus berlanjut di perbatasan negara Rusia. Kru Rusia baru-baru ini kembali berhasil membakar peralatan militer musuhnya. Video tersebut merekam serangan tepat terhadap tank 72 dan kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang menegaskan keefektifan serangan lancet dalam perang melawan orang-orang Ukraina. Tindakan berkelanjutan dari kelompok utara menunjukkan profesionalisme dan kekuatan tinggi tentara Rusia menahan serangan musuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.